Sebenarnya aku agak cukup bingung untuk memulai video ini dari mana, karena pasti akan menyinggung banyak perasaan, menyinggung banyak kalangan, mungkin menyinggung ya kurang lebih agama kayak gitu. Cuman ya aku harus buat ini karena aku merasa ada double standard yang ditetapkan oleh FIFA, UEFA ataupun klub-klub Eropa terhadap konflik ataupun terhadap perpolitikan dunia kayak gitu. Nah, ya kalian pasti tahu di kali ini aku akan membahas konflik antara Israel dan juga Palestina. Kemudian aku kaitkan dengan konflik Rusia Ukraina kayak gitu. Gini, pada saat Rusia mulai menginvasi Ukraina pada 2000 berapa ya 2022 akhir ya sekitar bulan 11 12. Mulai saat itu FIFA, UEFA, PBB dan lain sebagainya berkuar-kuar bahwasanya ini adalah tragedi kemanusiaan lah, ini adalah kejahatan perang lah, ini adalah pendudukan lah dan lain sebagainya itu. Oke. Makanya mulailah FIFA, UEFA kemudian men-banned ataupun melarang tim nasional ataupun melarang tim-tim dari Rusia itu untuk tampil di ajang internasional. Ya imbasnya apa? Rusia nggak bisa tampil di Piala Dunia, bahkan mungkin di Euro mereka nggak ikut kualifikasi untuk 2024. Kemudian mereka bahkan bukan atlet sepak bolanya aja, seluruh atlet voli lah, badminton dan sebagainya mereka nggak bisa tampil di ajang internasional imbas dari perpolitikan negaranya. Padahal kan kalau kita mau rasional gitu ya, atletnya nggak tahu apa-apa sebenarnya, atletnya nggak tahu menau terkait dengan perang, nggak tahu menau terkait dengan perpolitikan, tapi mereka terkena imbasnya gitu. Nah, pada saat itu juga mulailah berkoar-koar bahwasanya mulailah klub-klub Eropa ataupun liga-liga dunia mulai mencantumkan seolah-olah Ukraina itu adalah sosok yang paling dirugikan. Iya benar, mereka diinvasi, mereka di apa ya, di negaranya diperangi sama Rusia, tapi kan kita nggak tahu di balik itu ada apa kayak gitu. Mulailah liga-liga dunia, liga-liga top Eropa mulai memasang bendera Ukraina di tampilan TV. Pada saat di TV kan kita lihat sering misalnya skor di sebelah kiri, di sebelah kanannya itu bendera Ukraina atau stop war, seolah-olah kayak ya Ukraina itu negara yang tanpa dosa, negara yang tanpa salah gitu. Kemudian dibela-bela dan lain sebagainya. Ya salah satunya alasannya bukan karena mereka memang nggak bersalah. Alasannya apa? Alasannya di balik mereka ada negara-negara kuat kayak Amerika lah, kayak Prancis lah, Jerman dan lain sebagainya, yang mana ya liga-liga ini mendapat ya kasarnya mendapat uang dari negara-negara itu gitu. Contoh kecilnya apa? Contoh kecilnya adalah promosi terkait dengan LGBT kayak gitu. Kenapa LGBT kapten-kapten di Inggris, di mana di Eropa bahkan Piala Dunia kemarin memakai ban kapten pelangi? Salah satu alasannya ya karena mereka dapat dana dari organisasi tersebut. Kalau mereka nggak, kalau federasinya, kalau pemainnya tidak dapat dana dari organisasi tersebut, ya I don't think so bahwasanya mereka akan mempromosikan itu. Kan itu sebenarnya agendanya gitu. Nah, begitu juga dengan perang Ukraina dan Rusia kayak gitu ya. Negara-negara yang membela Ukraina, ya walaupun aku bilang perang itu bukan suatu hal yang pertama, perang itu suatu hal yang pasti terjadi, akan sampai terjadi sampai akhir zaman. Cuman ya kembali lagi aku bilang perang itu bukan sesuatu yang harusnya terjadi kayak gitu. Karena ketika berperang bukan hanya militer aja yang merasakan akibatnya, warga sipil juga pasti akan merasakan akibat dari perang tersebut kayak gitu. Nah, kembali lagi ke cerita Ukraina dan juga Rusia tadi. Setelah itu kan mereka bahkan pemain kayak Zinchenko, aku selalu bilang pemain ini adalah pemain yang seolah-olah kayak dia orang yang paling merasa tersakiti. Dia adalah orang yang merasa paling teraniaya di dunia ini. Dia menangis kiri kanan. Ya benar, artinya kita berempati kepada negaranya yang sedang berperang. Cuman kan ya kalaupun misalkan si Ukrainanya ibaratnya mereka serahkan aja deh gitu kan, nggak terjadi perang gitu. Ini kan masalah geopolitik dunia gitu kan. Artinya ya kita nggak bisa bilang juga Rusia yang benar, kita nggak bisa juga bilang Ukraina yang salah, ataupun sebaliknya. Ya, pasti ada agenda di balik itu lagi gitu. Cuman yang ingin aku sampaikan adalah perbedaan sikap klub-klub Eropa ataupun FIFA, UEFA menyikapi
menyikapi dua perang yang terjadi ini. Pada saat perang Rusia Ukraina, semua negara Eropa, semua negara-negara tim-tim top Eropa itu membela Ukraina karena mereka diinvasi kayak gitu. Tapi mereka nggak tahu di Timur Tengah sana banyak negara-negara Eropa yang menginvasi negara-negara Arab kayak gitu, bahkan di Afrika gitu. Cuman mereka tutup mata karena apalagi lagi duit. Mereka di negara mereka, negara tempat federasi tinggal itu ya dibiayai oleh negara-negara yang membackup perang tersebut kayak gitu. Kemudian ya mau tidak mau negara federasi mengikuti negara, walaupun katanya federasi itu independen di atas kertas. Cuman kan di balik itu ya kita nggak tahu, kita mempertanyakan keindependenan mereka gitu, kemandirian mereka kayak gitu. Terus kalau aku ingin kaitkan dengan apa yang terjadi di Ukraina, Rusia, kemudian ku kaitkan dengan yang terjadi di Israel dan juga Palestina gitu. Yang pertama, aku nggak bisa bilang karena risetnya belum sampai ke sana. Aku nggak bisa bilang siapa benar siapa salah. Cuman kalau kita lihat secara histori, bahwasanya Israel lah yang menduduki ataupun Israel lah yang menginvasi Gaza ataupun Palestina. Seharusnya kalau kita ambil tindakan apa yang dilakukan FIFA UEFA terhadap Rusia Ukraina, seharusnya FIFA UEFA dan klub-klub top Eropa itu memihak Palestina karena mereka yang terjajah sudah puluhan tahun lalu, cuman mereka tutup mata kayak gitu. Kemudian hal itu pun terjadi kayak gitulah. Yang bikin aneh lagi gitu loh, pada saat Rusia Ukraina banyak pemain yang mendukung Ukraina, tidak ada satupun pemain yang disuspend oleh timnya. Nah kemudian terjadilah perang si Israel dan juga Palestina. Ada dua pemain yang secara terang-terangan di media sosial yang mendukung pro Palestina. Mereka adalah Anwar El Ghazi dari Mainz, bahkan baru bergabung sudah disuspend sama klubnya karena mendukung Palestina, disuspend, dilarang bermain, dilarang berlatih dan lain sebagainya. Kemudian pemain satu lagi adalah pemain Nice, yaitu Yusuf Atil ya gitu. Kemudian dia disuspend juga sama kasusnya karena mereka dukung Palestina gitu. Coba kita bandingkan dengan Rusia Ukraina, semua mungkin pemain di Eropa mendukung Ukraina. Oke. Kemudian tidak ada satupun pemain yang disuspend ataupun ditegur oleh klubnya. Nah, alasan klub-klub Nice dan juga Mainz itu mensuspend ataupun menghukum pemainnya adalah karena mereka menyatakan pernyataan pemain itu mencerminkan apa pernyataan klub. Nah, ini kan lucu karena pemainnya pemain sendiri, kemudian si klub sendiri. Mereka kan hanya terikat kontrak, hanya kasarnya adalah sebagai bos dan juga pemain lah kayak gitu, pemilik dan juga pemain. Tapi cukup aneh ya gitu bahwasanya mereka dikaitkan bahwasanya mereka itu adalah bagian dari klub, bagian dari mencerminkan apa yang diinginkan klub. Ya seharusnya kan ya pemainnya sendiri, klubnya sendiri gitu punya statement berbeda ya. Karena apa? Karena kalau kita lihat di balik mereka ya ada Amerika Serikat memasukkan nama Hamas sebagai Hamas yang pendukung Palestina. Ya ini terlepas dari Hamas itu teroris atau tidak, aku nggak tahu. Kalau kita riset bahwasanya Amerika Serikat memasukkan nama Hamas itu sebagai salah satu kelompok teroris yang paling diburu Amerika Serikat. Jadi ya Amerika, Prancis, Jerman, kemudian mungkin Inggris gitu mungkin ya. Ya maka dari itu kita nggak heran bahwa saya negara-negara yang kusebutkan tadi itu, federasi-federasi dari negara-negara yang kusebutkan tadi itu tidak pro terhadap Palestina. Bahkan kalau kita lihat itu adalah tragedi kemanusiaan yang besar. Itu sudah berlangsung hampir mungkin puluhan tahun mungkin berlangsung, tapi tidak selesai sampai sekarang kayak gitu. Nah, yang menjadi sorotanku adalah double standard dari FIFA dan UEFA. Seharusnya kalau memang ini bicara kemanusiaan, ini bicara tentang perdamaian, bicara tentang apalagi criminal war, ya seharusnya Israel itu sudah termasuk kepada criminal war, penjahat perang. Mereka sudah penjahat kemanusiaan, mereka menginvasi suatu negara gitu ya. Terlepas dari ini agama tempat yang diperebutkan oleh tiga agama, Islam, Nasrani dan juga Yahudi. Terlepas dari itu, cuman aku ingin hanya masuk double standard yang ditetapkan oleh FIFA dan UEFA gitu. Bahkan kalau kita mau lebih jauh lagi itu kan si Zelensky itu sempat meminta untuk berpidato di final Piala Dunia kemarin, cuman ditolak sama Qatar. Ya untung aja Qatar nolak itu, sempat itu diterima. Bahkan ya FIFA-nya yang menolak gitu. Sempat itu FIFA-nya menerima. Waduh, itu kelihatan kali bahwasanya FIFA ini sangat memihak
Ukraina gitu loh, sangat memihak mereka, padahal mereka tidak sekalipun menaruh perhatian terhadap apa yang terjadi di Gaza antara Palestina dan juga Israel. Jadi yang aku ingin sampaikan adalah kenapa UEFA itu dan FIFA ataupun seluruh federasi yang ada di dunia ini tidak begitu menaruh perhatian kepada tragedi yang sudah berlangsung hampir puluhan tahun, tapi mereka lebih fokus kepada tragedi yang baru berlangsung ya kurang lebih setahun belakangan ini gitu loh. Itu kan agak aneh kayak gitu, agak sedikit menggelitik kita gitu bagi orang yang berpikir rasional. Tapi ya kembali lagi, ini politik itu dinamis kayak gitu ya. Bahkan yang lebih anehnya lagi, yang semua orang juga tahu gitu, bahwasanya si Chelsea terkena imbas dari perang Rusia Ukraina karena pemiliknya Abramovich itu adalah orang Rusia dan orang terdekat Putin. Bahkan si Abramovich harus dipaksa harus menjual Chelsea kepada Todd Boehly kayak gitu. Bahkan padahal kan si Abramovich nggak tahu apa-apa terkait, mungkin dia tidak tahu apa-apa terkait dengan perang, terkait dengan dan sebagainya. Dia kan murni mungkin ya politician mungkin, dan murni seorang businessman kayak gitu ya, dia nggak tahu apa-apa gitu. Bahkan karena dia adalah pedagang minyak gitu kan, pengusaha minyak, ya mungkin dia sedikit banyak itu dirugikan dengan adanya perang, karena dia kan si Rusia di banned sama Amerika Serikat dan kroni-kroninya itu untuk mengekspor barang. Artinya mereka terkungkung atau terkerangkeng di negaranya sendiri, tapi mereka juga masih bisa hidup. Nah, maka dari itu yang buat aku agak geram, agak kesal adalah kenapa ada double standard di FIFA dan UEFA. Sedangkan kalau kita bicara secara keadilan dan juga kemanusiaan, seharusnya ini menjadi perhatian. Ya kembali lagi aku bilang, aku nggak mendukung Rusia Ukraina, aku nggak mendukung Israel Palestina. Ya pasti karena aku orang Islam, aku diwajibkan untuk mendukung orang Palestina. Nah, kasus yang terkenal itu kan adalah kasusnya Mesut Ozil bersama Arsenal dan juga bersama timnas Jerman ya. Yang kemudian Ozil dikucilkan dari Arsenal dan juga timnas Jerman karena dia mendukung masyarakat Muslim Uighur di Cina gitu. Kemudian dia disingkirkan dari timnas Jerman, padahal dia adalah bagian penting dari timnas Jerman 2010 maupun 2014, yang mana 2014 mereka berhasil menjadi juara dunia, tapi dia dicampakkan gitu aja karena statement dia yang mendukung rakyat Uighur di Cina kayak gitu. Nah, ini kan menjadi double standar. Sedangkan banyak pemain, ratusan mungkin ribuan pemain yang posting di Instagram, di TikTok, di mana mereka menyatakan bahwasanya mereka pro Ukraina tapi tidak dapat apa-apa ya. Kembali lagi apa? Politik kayak gitu. Artinya aku nggak tahu apakah memang sebegitu Islamofobianya orang Eropa dan juga Amerika terhadap Islam, ya kita nggak tahu. Cuman kembali lagi, kalau kita mau adil, kita mau bicara keadilan, bicara humanity, bicara kejahatan perang, seharusnya apa yang dilakukan Israel selama puluhan tahun terakhir itu sudah termasuk kejahatan perang dan juga kejahatan terhadap kemanusiaan. Karena ya hal ini sudah berlangsung puluhan tahun kayak gitu loh. Bahkan banyak pemain-pemain, Ozil bahkan bilang kalau aku menang aku orang Jerman, tapi kalau aku kalah ya aku dianggap orang Arab, keturunan Arab ataupun Turki gitu. Nah, ini kan agak konyol sebenarnya, tapi kan hal kayak gitu tetap banyak terjadi di seluruh dunia ini gitu loh. Oke, itu dulu konten kita kali ini. Bagi kalian yang suka silahkan di subscribe, di komen, di like. Bagi kalian yang nggak suka, di skip aja. Terima kasih, ciao.